96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sore hari ini Zona Islami spesial Ramadan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung. Langsung saja kawan Perkasa, sore hari ini kita akan membahas seputar hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan juga kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Alhamdulillah, di sore ini kita masih diberikan umur panjang, kita diberi kesempatan untuk ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Sholawat salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat pertolongannya kelak di akhirat. Para pendengar radio Perkasa FM yang dimuliakan Allah dan juga para santri, tema Zona Islami sore ini kita akan mengkaji seputar mubtilatus shaum, ya. Di dalam mubtilatus shaum, istilah perkara-perkara yang membatalkan puasa, hiya qismani. Perkara yang membatalkan puasa itu ada dua. Qismun yubtilu thawabas shaum la saufa nafsah fala yajibu alaihil qada wa tusamma mukhbitat. Pertama, perkara yang membatalkan pahala puasa. Hanya pahalanya yang rusak, kalau puasanya secara fikih tetap sah. Maka ini namanya mukhbitat. Kemudian yang kedua adalah qismun yubtilus shaum wa kadzalika shawab. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa sekaligus pahalanya, ya. Dan ini disebut dalam istilah fikih muftirat. Nah, pada kesempatan sore ini kita yang akan kita bahas adalah al-mukhbitat. Mukhbitat yaitu perkara-perkara yang bisa merusak pahala dari puasa. Kalau puasanya secara fikih tetap sah, artinya tidak wajib qada. Tetapi kalau ini kita lakukan, maka pahala dari puasa tersebut yang akan rusak. Nah, perkara-perkara yang bisa merusak atau mengurangi pahala puasa atau istilahnya mukhbitat niku napa mawon, apa saja? Disebutkan diantaranya yang pertama adalah al-ghibah, ya. Jadi perkara yang bisa merusak pahala puasa niku ghibah. Apa ghibah itu? Wahia dzikruka akhakal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Yang dinamakan ghibah itu adalah menceritakan keburukan dari saudara kita, menceritakan keburukan dari saudara muslim, ya. Ini namanya ghibah atau dalam bahasa Jawa jenenge ngrasani. Ini apabila kita lakukan, satu, kita akan berdosa
karena ghibah itu adalah perkara haram ya. Ghibah atau ngerasani itu hukumnya haram. Haram artinya kalau kita melakukan ghibah di siang hari Ramadan ketika puasa, kita ghibah, pertama yang akan kita dapatkan nopo? Al-ithmu, dosa. Kita berdosa, dosanya ghibah. Dosanya ghibah, dan dosa ini besar sekali. Dosanya ghibah atau menggunjing ini amat besar. Kemudian di samping orang yang ghibah mendapat dosanya ghibah, dosane ngrasani, dia pahala dari puasanya pun juga akan berkurang, bahkan bisa habis atau rusak. Jadi kerugian dari orang yang ketika puasa niku ngrasani, pertama dia mendapatkan dosa. Kalau dosanya mesti qabul ini ya, dosanya mesti qabul, dosanya besar itu, apalagi dosa yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Dosanya ngrasani itu, dengan dia ngrasani atau ghibah itu hasil dia mendapatkan dosa. Di samping mendapatkan dosa, orang yang ghibah di siang hari Ramadan menyebabkan pahala dari puasa Ramadannya akan rusak, bisa berkurang. Kalau memang terlalu banyak ghibahnya, nanti akan bisa habis pahala puasa ini. Jadi pahala puasanya habis, kemudian dia berdosa. Nah, kemudian sebenarnya ghibah ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Tidak ada kaitannya, artinya ghibah itu kapanpun, dimanapun dilakukan itu tetap hukumnya dosa. Dilakukan di bulan suci Ramadan dosa, dilakukan di luar Ramadan juga dosa. Cuman yang kaitannya dengan puasa, di samping berdosa, kalau orang yang ghibah niki wau dalam keadaan puasa, maka di samping dia mendapat dosa, pahala puasanya yang akan rusak. Jadi kerugiannya double orang yang ghibah ini. Jadi ini membahayakan diri sendiri, sehingga kita bisa ngerti ya. Jadi ngerasani ghibah itu tidak merugikan kecuali diri sendiri. Kenapa? Satu, dia mendapatkan dosa. Dosanya ghibah niku amat besar. Yang kedua, di samping pahala dosa ghibah, kalau dia dalam keadaan puasa kok ngerasani, maka pahala dari puasa yang dilakukan tidak ada, bisa berkurang, bahkan bisa habis, sehingga yang didapatkan hanya lapar dan haus. Cuma secara fikih tidak wajib qadha, tetapi pahala puasanya yang hilang dan dia berdosa. Kemudian umpama orang yang ketika puasa niki ghibah ngerasani, kemudian apabila dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dari dosa ngerasani niki wau, dari taubat dari perbuatan ngerasani, maka yang akan hilang adalah dosanya ngerasani. Sementara pahala puasa yang sudah kadung hilang disebabkan ngerasani ini tidak akan pernah kembali. Maka harus benar-benar kita pikirkan ya, kalau kita misalnya ketika puasa kok kepingin ngerasani, benar-benar kudu dipikir. Sebab nopo? Ketika kita ngerasani di siang hari Ramadan, dua kerugian kita. Yang pertama, kita berdosa dengan dosa yang besar dari dosa ngerasani ini. Yang kedua adalah pahala puasa kita yang akan rusak. Nah, umpama kita nanti misalnya bertaubat dari dosa ngerasani, dari ngerasani kita taubat, maka dengan taubat ini yang akan hilang adalah dosa ngerasani, tapi pahala puasa yang sudah terlanjur hilang disebabkan ngerasani ini tidak akan pernah kembali. Sehingga bagi nisbatnya orang yang puasa, ketika dia ngerasani, maka dari puasanya dia tidak dapat apa-apa, mboten oleh apa-apa kecuali mau ngelak. Nek ngelake mesti
kemudian lapar, mung loro tok niku oleh. Nek ora luwe ya ngelak. Cuman secara fikih orang seperti ini tidak wajib qadha. Nah, ini tentang napa muhbitat yang pertama. Jadi perkara yang merusak pahala puasa. Larangan atau haramnya ghibah ini didasarkan pada Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing podo iman, kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah, kata Allah, dono kebanyakan dari prasangka. Jadi ojo gampang suudzon, jangan gampang kita berprasangka buruk kepada orang. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, kata Allah Ta'ala, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian mengguncing kepada sebagian yang lain. Ojo ngerasani, kata Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita, apakah salah satu dari kalian seneng memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian semua ndak seneng. Oleh karenanya jangan ngerasani. Nggih, wong sing ngrasani niku padha karo memakan daging saudaranya yang telah mati, maka menjijikkan ya. Maka kata Allah Ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang menerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ini secara tegas melarang kepada kita, wala yaktab ba'dukum ba'do, janganlah sebagian dari kalian mengguncing sebagian yang lain. Dan terkadang orang yang diguncing niku justru terkadang orang yang lebih baik daripada yang mengguncing. Satu hal kerugian yang besar bagi orang yang mengguncing apa? Pahalanya akan hilang. Jadi kalau ada orang mengguncing ya, enek wong ngrasani wong, maka padha karo dheweke niku setor ganjaran. Jadi misalnya si A ngrasani si B, maka sejatine si A ini setor ganjaran, memberikan pahala ibadahnya kepada si B. Maka sebenarnya dari sudut pandang ini, wong sing dirasani itu pihak yang diuntungkan. Wong sing dirasani itu dia mendapat pahala, setoran pahala dari orang yang ngerasani. Maka kalau orang itu tahu semacam ini, maka tidak akan mungkin orang rela memberikan pahalanya kepada orang lain. Nah, kalau tidak rela memberikan pahalanya kepada orang lain, bagaimana? Maka jangan mengguncing, ojo ngerasani wong. Kalau kita ngerasani wong, itu artinya kita rela memberikan pahala kita kepada orang lain. Maka Sayyiduna Abdullah bin Mubarak melihat, mengerti pemahaman tersebut. Sayyiduna Abdullah bin Mubarak niku nate dawuh ngeten. Nggih, nate dawuh dos pundi? Andaikan saya terpaksa mengguncing, menggibah seseorang, niscaya orang yang aku gibah, orang yang aku guncing adalah ibuku. Jadi umpama aku terpaksa ngerasani wong, lebih baik sing tak rasani ibuku. Kenapa? Karena dengan ngerasani kuwi padha karo setor ganjaran. Kalau yang saya rasani ibuku, tentu ibuku lebih berhak menerima pahala saya. Timbangane pahalaku tak ngene wong liya. Nah, ini bukan berarti golek ngono ngrasani oleh mboten. Artinya podo-podo
kita memberikan pahala kita kepada orang lain, maka hendaknya ya timbangane diparingne wong luwih becik diparingne orang tuanya pahalanya. Tetapi bukan berarti hal ini menunjukkan wah ngelek ngono ngrasani oleh, mboten. Ngrasani niku dosa gede, mengguncing, al-ghibah itu adalah dosa besar, nggih. Dan setiap dia melakukan ghibah niku maka pahalanya yang akan hilang. Maka besok di hari kiamat diterangkan ada orang yang dia itu heran. Jadi enten tiang wonten dina kiamat niku dia itu heran. Ketika buku catatan amal diberikan kepadanya, dibukalah buku catatan amal niku. Kemudian ketika dia membuka buku catatan amalipun, buku rapotnya, amal perbuatan, alangkah terkejutnya dia, heran. Kok dia mendapati pahala yang banyak sekali di buku catatan amali. Padahal dia tidak merasa melakukan kebaikan tersebut. Lalu akhirnya dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Allah, dari mana pahala yang besar ini aku dapatkan? Rumangsa kula mboten nate ngamal sak menten ya Rabb." Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini bukan bukan pahala dari amal ibadahmu, tetapi ini adalah pahalanya si fulan yang diberikan kepadamu. Kenapa? Karena di dunia dia telah mengguncingmu. Subhanallah. Kalau melihat seperti ini, maka tentulah pihak yang dirasani itu yang diuntungkan. Kenapa? Karena pahala setiap dia dirasani, maka podo karo dia diberi pahala. Maka pernah juga Al-Imam Abu Umamah, ada seorang pernah datang kepada Hasan Basri. Sayyidina Hasan Basri niku seorang tabi'in. Hasan Basri niku seorang kibaru tabi'in, penggedene tabi'in. Ada seorang mengkhabarkan kepada Sayyidina Hasan Basri, "Wahai Sayyidina Hasan Basri, panjenengan dirasani si fulan." "Oh, saestu to, kula dirasani." "Nggih, panjenengan dirasani si fulan." Lalu apa yang dilakukan Sayyidina Hasan Basri? Maka Sayyidina Hasan Basri kemudian datang menemui orang yang ngrasani tadi. Dikapakni, apakah digenten dilok-lokni? Oh mboten. Sayyidina Hasan Basri ketika tahu diguncing, dirasani oleh seseorang, maka kemudian beliau datang menemui orang yang menggibahnya seraya membawa nampan berisi makanan. Jadi malah sing ngrasani kuwi diparani lajeng digawakne makanan. Makanan enak ya. Kemudian diberikan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Si fulan niki ini hadiah untukmu." "Ini hadiah untukmu." "Kenapa?" "Karena kamu telah memberikan pahalamu kepadaku. Saya tidak bisa balas apa-apa kecuali ini, makanan ini untukmu, hadiahmu." Subhanallah. Jadi wong sing ngrasani malah digawakne napa? Nasi. Kenapa kok digawakne nasi? Karena wong sing ngrasani kuwi pahalanya akan berpindah kepada orang yang dirasani. Setiap satu kali dheweke ngrasani, pahalanya berpindah. 2 kali ngrasani, pahalanya berpindah. Maka Sayyidina Hasan Basri ngerti, wong sing ngrasani aku berarti padha karo ngewehne pahalane ning aku. Maka saya ndak bisa membalas apa-apa kecuali nasi niki wau. Nggih. Mula dulu pernah juga ada cerita. Nek mboten salah satu cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dirasani wong, dirasani. Lalu datang kepada beliau muridnya, "Wahai Sayyid, panjenengan dirasani si fulan." "Saestu dirasani?" "Nggih, panjenengan dirasani." Maka katanya nopo? Ya wis, akhirnya Sayyid ini, cucu Nabi Muhammad ini masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil beberapa barang yang ada di rumah. Kalau tidak salah itu ada yang mengatakan apa? Gula, pokok barang-barang rumah ya. Kemudian diambil, diwadahi plastik, lalu diberikan kepada orang yang mengabari. "Saya minta tolong nggih, nyuwun tulung niki panjenengan paringne wong sing ngrasani saya." "Loh, panjenengan dirasani kok malah maringi? Dos pundi niki?" Katanya. "Ngeten, si fulan
ngerasani kulo niki sejatine dheweke telah memberikan pahalanya kepada saya. Dheweke setor ganjaran, dia menghadiahkan pahala kepada saya. Dheweke ngerasani saya niku padha karo dheweke setor pahala kepada saya. Maka sebagai bentuk nggih balasan saya tidak bisa balas apa-apa kecuali hanya bisa balas gulo itu ya. Jadi itulah, jadi ngerasani. Mula subhanallah, kalau orang mengerti akan hal ini tentu tidak akan ada orang yang mau ngerasani orang lain. Kenapa? Setiap kali dia ngerasani pahalanya yang akan pindah kepada wong sing dirasani. Maka di sini sebagai motivasi kagem kita sedaya, hindari diri kita dari menggunjing. Jangan sampai kita menggunjing orang, nggih. Apalagi yang kita gunjing adalah orang alim, ulama, ahli ibadah. Ingat, luhumul ulama masmumah. Awas, daging para ulama itu beracun. Artinya kalau kita ngerasani para ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh, maka itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Di samping pahala kita berpindah kepadanya, kita pun juga akan mengalami nasib yang tidak baik. Dan ini kalau kita lakukan di bulan suci Ramadan, ketika kita puasa Ramadan kok ngerasani wong, nggih, maka di samping pahala kita yang pindah, di samping kita dapat dosa ngerasani, di samping niku napa? Pahala puasa kita yang akan berkurang, bahkan bisa hilang. Maka hendaknya betul-betul kita hindari. Nah, yang disebut ghibah tadi napa? Harus kita pahami. Ngrasani niku dzikruka akhakal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Sing diarani ngrasani niku menceritakan kejelekan saudara muslim, nyeritakne, ngomongne eleke sedulur muslim. Berarti kalau kita menceritakan kebaikan si fulan, ini tidak masuk kategori ghibah ya. Jadi nek podo-podo nyeritakne, hendaknya yang kita ceritakan adalah kebaikan seseorang agar itu menjadi motivasi kebaikan untuk yang lain. Jangan kita ceritakan keburukan orang lain, nggih. Kenapa? Itu namanya ghibah. Maka kalau kita kepingin berbicara, menceritakan orang lain, ceritakan sisi kebaikan-kebaikannya supaya menjadi motivasi bagi orang yang mendengarkannya. Jadi kalau menceritakan kebaikan, maka ini tidak masuk ghibah. Tapi kalau yang disebut ghibah adalah menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain tersebut. Ini namanya ghibah. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa merusak pahala puasa nopo? An-namimah. Namimah wahia naklul kalam biqasdi iqail fitnah. Yang disebut namimah itu adalah mengadu domba. Ya, jadi adu domba, menyebar fitnah, itu namanya namimah. Cara basa Jawane adu, menyebar fitnah agar terjadi pertengkaran antara dua orang saudara ya. Jadi orang yang kalau dalam bahasa kita mungkin namimah ini provokator ya. Provokator itu namimah, menyebar fitnah, berita hoax ya, berita bohong itu masuk. Orang yang melakukan menyebar berita bohong nggih, atau bukan namimah, adu domba, menyebar fitnah ya, menyebar fitnah. Orang yang menyebar fitnah atau namimah ini berdosa. Kalau ada orang yang mengadu domba dua orang saudara sehingga akhirnya bertengkar ya, maka dia melakukan perbuatan dosa yang besar. Dosa namimahnya berdosa. Kemudian kalau dilakukan ketika puasa, maka di samping dia mendapat pahala dosanya namimah tadi, pahala puasanya yang akan berkurang atau bahkan bisa hilang, bahkan bisa habis. Sehingga nantinya kalau orang ketika puasa terus saja ngetok nih, bahkan memelihara
sifat namimah ini, sering mengadu domba, menyebar fitnah, ya, berita fitnah, sehingga terjadi permusuhan antara dua saudara dan seterusnya, maka ini kalau dia melakukan puasa, dari puasanya tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dahaga saja. Sing oleh mung niku tok, pahalanya ndak dapat, ya toh, berkurang atau bahkan bisa ndak dapat. Di samping niku dia mendapatkan dosa daripada namimah, double dosane, ya. Dan juga orang yang suka menyebar fitnah atau mengadu domba ini diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa ancaman beliau Nabi? Layat khulul jannah namam. Kata Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga. Sinten Kanjeng Nabi? Orang yang suka menyebar fitnah, orang yang suka mengadu domba, ya. Ini adalah perbuatan tercela, dosa, menyebabkan seseorang terhalang masuk surga. Di samping niku kalau dia dalam keadaan puasa, pahala dari puasanya yang akan rusak. Maka hendaknya kita hindari, ya. Kita hindari ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan fitnah, mengadu domba. Justru kewajiban kita sebagai seorang muslim niku kebalikannya. Jadi kalau ada orang saudara sesama muslim misalnya kok berselisih pendapat atau salah paham atau berkelahi, bertengkar, maka kewajiban kita bukan malah ngompori, tetapi kewajiban kita adalah islah, berusaha mendamaikannya, berusaha merukunkannya. Inilah kewajiban kita. Inilah kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat ada dua saudara kita, dua orang muslim saling berkelahi atau tukaran atau bermusuhan, maka kalau kita melakukan syariat Nabi Muhammad, ajaran luhur Nabi Muhammad, apa kewajiban kita? Berusaha semampu kita untuk mendamaikannya, untuk mendamaikan supaya bagaimana keduanya bisa rukun, ya. Bukan malah sebaliknya, orang-orang yang sudah rukun kemudian difitnah, ya, diadu domba, sehingga akhirnya saudara bisa bermusuhan, bisa berkelahi, bisa bertengkar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang buruk tersebut. Amin. Allahumma amin. Nah, namimah, mengadu domba niki, ya, naklul kalam biqasdi iqail fitnah. Jadi naklul kalam, memindah perkataan dengan tujuan supaya terjadi fitnah. Ya, penyebar fitnah niki wau namanya namimah. Maka diancam oleh baginda Nabi, layat khulul jannah namam, boten bakal mlebet swarga orang-orang yang suka menyebar fitnah. Orang-orang yang sering mengadu domba tidak akan masuk surga. Ini yang kedua yang harus kita hindari ketika puasa. Ini bisa mengurangi, bahkan bisa membatalkan pahala puasa menika, yaitu namimah. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa merusak pahala puasa nopo, yaitu al-kadzib. Yang ketiga adalah berbohong, nggih, ngapusi bahasane, ya, ngapusi atau berbohong. Apa yang dimaksud kadzib? Kadzib itu adalah al-ikhbar bi ghairil waqi'. Yang disebut kadzib atau berbohong itu adalah menceritakan sesuatu sing boten cocok karo kenyataane. Jadi menceritakan, berbicara, namun apa yang diucapkan itu ndak bener, ndak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya kadzib. Yeah. Jadi kadzib itu dosa. Kalau orang berbohong, maka dia mendapatkan dosa yang besar dari dosa bohong ini. Kemudian di samping mendapatkan dosa, kalau dia dalam keadaan puasa, dampak dari bohong tersebut, maka pahala puasanya yang akan berkurang, bahkan pahala puasanya yang akan hancur, akan hilang, akan rusak. Maka hendaknya ini benar-benar kita hindari dari berbohong tersebut. Kemudian termasuk kategori berbohong itu bagaimana? Termasuk dalam kelompoknya kadzib
yaitu menceritakan semua hal yang dia dengar. Jadi menceritakan semua hal yang dia dengar, nyeritakne kepada orang kabeh perkara sing dirungokane. Ini juga termasuk bagian dari kadzib. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, kafa bil mar'i kadziban ayu haddisa bi kulli ma sami'ah. Cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong. Cukup seseorang itu dikatakan pembohong apabila dia menceritakan, menghabarkan semua hal yang dia dengar. Jadi orang yang menceritakan semua hal yang dia dengar, ini nanti dia akan masuk dalam kelompok orang-orang yang bohong ya. Makanya hendaknya kita itu harus benar-benar selektif di dalam informasi. Maka kalau datang informasi kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama harus kita seleksi, ini benar apa enggak. Kalau memang tidak benar atau kita enggak ngerti kebenarannya, maka enggak usah kita sampaikan kepada orang. Tapi kalau yang sampai berita kepada kita itu benar, apa yang harus kita lakukan? Kita timbang dulu. Sebelum kita ceritakan kepada orang, kita timbang dhisik kira-kira manfaat napa mboten. Meskipun benar ya, yang kita dengar itu benar, tapi sekiranya kita ceritakan ora enek manfaate, maka jangan diceritakan. Jangan diceritakan. Misal begini, umpama ada teman kita bercerita kalau di daerahnya misalnya ada pencurian, ada maling begini, malingnya si fulan, misalnya begitu ya. Kemudian kita mendengar dan cerita itu betul. Apakah kita harus bercerita kepada setiap orang, oh tempatnya si fulan kalon biyen maling dan seterusnya? Apakah kita harus berkata begitu? Kalau kira-kira tidak ada manfaatnya, maka tidak usah kita ceritakan. Ya sudah. Jadi artinya kalau kita mendengarkan sebuah informasi ya yang sampai kepada kita, maka pertama harus kita teliti dulu apakah berita ini benar apa enggak. Kalau berita ini enggak benar, maka dibuang, jangan diceritakan, buang di tempat sampah. Kemudian atau kita enggak ngerti bener lan mboten nih, maka enggak usah disampaikan kepada orang. Lalu kalau berita tersebut memang benar, betul itu fakta, bagaimana? Maka kita lihat dulu kira-kira manfaat apa ndak kita ceritakan kepada orang lain. Itu filternya ya, supaya nopo kita tidak terjebak kepada perbuatan kadzib. Maka sebagaimana dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayu haddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia menceritakan semua hal yang dia dengar. Pokok angger krungu berita disampai nih, krungu berita disampai nih. Kalau mungkin kita di dalam dunia media itu ada WA, misalnya ada berita di WA, grup WA, itu jangan semuanya kita teruskan, kita beritakan kepada teman kita, kita share kepada yang lain. Jangan, dilihat dulu berita ini benar apa enggak. Oke, kalau berita ini enggak benar, jangan disebar. Kalau berita ini belum jelas benar mboten nih, jangan disebar. Tapi kalau berita ini benar, bagaimana? Coba filternya yang kedua, kira-kira kalau saya sebar ada manfaatnya apa enggak. Kalau kira-kira enggak ada manfaatnya, senajan benar, jangan disebar. Kalau kira-kira ada manfaat, silahkan disebar. Misal ada berita yang jelas manfaat, subhanallah. Misal tadi malam ada orang yang misalnya sholat tahajud ya, sholat tahajud itu semalam suntuk. Nah, misalnya begitu. Ada orang yang sholat tahajud semalam suntuk. Ada orang yang atau tadarus Al-Quran, ada liputan tadarus Al-Quran semalam niku iso khatam Quran, subhanallah. Kemudian diberita, di-share, datang kepada kita dan itu benar. Oh, ini bisa kita share ya, bisa kita sebar kepada yang lain. Tujuannya nopo? Sebagai motivasi
kebaikan. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan, mendapat pahala orang-orang yang seperti orang yang melakukannya. Ya. Maka kalau memang ada manfaat silahkan kita share. Maka kita harus hati-hati dengan kadzib ini. Jadi yang dinamakan kadzib nopo? Al-ikhbar bi ghairil waqi'. Jadi menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nggih, itu namanya kadzib, berbohong. Maka bohong ini dosa. Kalau kita lakukan ketika kita puasa, di samping berdosa, pahala puasa kita yang akan rusak, ya, akan berkurang atau bahkan akan rusak. Ini masalah berbohong. Kemudian yang keempat, perkara yang bisa merusak pahala daripada puasa nopo? Yaitu an-nadhar lima yahrumu au lima yahillu bisyahwatin. Ai bi ayyal tadza bin nadhar. Jadi nadhar lima yahrumu. Jadi melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Jadi memandang sesuatu yang haram ini berdosa. Dan apabila kita lakukan ketika puasa nggih, baik puasa Ramadan atau yang lain, jadi nyawang perkara sing haram itu berdosa meskipun kita tidak puasa. Dan kalau kita lakukan ketika puasa, maka di samping berdosa, kita pahala puasa kita yang akan berkurang atau bahkan bisa rusak. Ini kalau memandang perkara sing haram. Au lima yahillu bisyahwatin, atau memandang orang yang halal akan tetapi dengan syahwat. Nah, dan kalau ini larangan ini khusus bagi orang yang puasa. Misalnya suami istri. Suami istri itu kalau memang mungkin pengantin baru, ya, syahwatnya masih besar, itu setrumnya masih gede, nyawang tok sudah syahwat, misalnya begitu. Ya, ini sebenarnya suami istri kan halal ini, ya. Ini halal. Cuman kalau dilakukan ketika dia berpuasa di siang hari Ramadan misalnya, kok dia memandang saling berpandangan terus timbul syahwat, lah ini, maka kalau demikian meskipun kalau di luar puasa ndak masalah itu, ya, tapi kalau dilakukan ketika puasa ini bisa mengurangi pahala puasa, ya. Jadi maka hendaknya ketika puasa benar-benar kita menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat, termasuk memandang. Jadi memandang itu ada dua yang dipandang. Pertama lima yahrumu, kemudian yang kedua lima yahillu bisyahwatin. Kalau yang lima yahrumu, nyawang perkara sing haram, itu ndak ada kaitannya dengan puasa. Artinya di luar puasa pun kalau kita nyawang perkara sing haram disawang, maka juga berdosa. Dosa kalau kita nyawang perkara sing haram. Nyawang perkara sing haram itu berdosa. Dan ketika dilakukan ketika puasa, di samping berdosa, pahala puasa yang akan berkurang atau rusak. Namun yang kedua ini, lima yahillu, ini aslinya halal. Suami istri itu kalau tidak puasa boleh-boleh saja meskipun dengan syahwat. Tapi kalau ketika puasa di siang hari Ramadan atau puasa yang lain, maka meskipun dengan istrinya, maka hendaknya dihindari pandangan atau sentuhan yang bisa menimbulkan syahwat di siang hari Ramadan. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi atau bahkan bisa merusak pahala puasa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-yaminul kadzibah. Di antara perkara yang merusak pahala puasa atau al-muhbitat adalah sumpah palsu. Ya, ada orang bersumpah palsu. Sumpah palsu demi Allah tapi bohong. Ini dosa besar. Ini sebenarnya dosa tidak ada kaitannya dengan puasa. Artinya meskipun tidak dalam keadaan puasa, kalau ada orang
bersumpah demi Allah tapi kok bohong. Demi Allah aku ra njupuk padahal njupuk misalnya. Ya. Dia maka sumpah palsu, sumpah bohong menika ini berdosa. Dia berdosa meskipun tidak puasa. Dan apabila sumpah palsu niki wau dilakukan ketika puasa, di samping dia mendapatkan dosa sumpah palsu, dia pahala puasa yang dilakukan juga akan berkurang atau bahkan bisa hilang. Maka hendaknya betul-betul kita jaga diri kita, jangan sampai kita sumpah palsu. Nggih. Islam mengajarkan kepada kita ojo gampang-gampang sumpah, senajan mboten ngapusi. Nek iso ojo gampang-gampang sumpah demi Allah, jangan. Nggih, kalau terpaksa ya monggo. Kalau terpaksa kita sumpah ya monggo, tapi harus benar. Ya, memang pada dasarnya Islam menganjurkan kepada kita ojo gampang-gampang sumpah, itik-itik sumpah, jangan. Ya, jangan. Itu jangan kita lakukan. Kalau memang terpaksa kita bersumpah, harus benar sumpah kita, jangan sampai bohong. Maka sumpah palsu ini bisa menyebabkan di samping dosa, pahala puasanya yang akan hilang, ya. Maka hendaknya harus kita hindari. Dan terakhir yang bisa merusak pahala puasa nopo? Perkataan kotor dan perbuatan kotor. Seperti orang misuh, ya. Misuh, berkata kotor ketika puasa kok misuh, ini dosa. Di samping niku pahala puasanya yang akan berkurang atau bahkan bisa hilang. Sebagaimana sabda Nabi kita, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillah hajatun fi ayyada atau amah wa syarabah. Barang siapa yang puasa namun tidak bisa menghindarkan dirinya dari ucapan kotor, perbuatan kotor, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, alias pahala dari puasanya tidak akan dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk ini. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut tadi kajian Zona Islami sore spesial Ramadan di hari ini terkait dengan hal-hal yang merusak pahala puasa. Tadi ada ghibah, lalu juga namimah, ada juga berbohong, melihat sesuatu yang haram atau juga memandang sesuatu yang halal namun menimbulkan syahwat, ada juga sumpah palsu, dan yang terakhir perkataan dan juga perbuatan yang kotor. Semoga kita semua bisa terhindar dari sifat maupun perbuatan tersebut. Sebelum berpisah, mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa. Semoga Yai. Ya, mari kita tutup acara yang mulia Zona Islami ini dengan doa bersama, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Kita semua puasa kita diterima oleh Allah, semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allah barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah. Allahumma a'inna ala dzikrika syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan perkasa, baru saja kita simak Zona Islami spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung bersama Kiai Muhammad Anang Muhsin. Anda bisa simak terus kawan Zona Islami sore spesial Ramadan di jam yang sama dari jam 4:30 sore sampai menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan. Dan tentunya untuk jadwal maghrib, adzan maghrib hari ini tepat di tanggal 23 April 2021 atau di hari ke-11 Ramadan 1442 Hijriah
tepat di jam 17:30. Sekali lagi untuk adzan maghrib untuk hari ini 23 April 2021 atau di hari ke-11 Ramadan 1442 Hijriah tepat di jam 17:30. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Zona Islami Spesial Ramadan di hari Sabtu besok 24 April 2021. Saya Danang Prayogi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.